Oke teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan kita seperti yang telah saya sampaikan di video sebelumnya. Kita akan membahas inti dari pembelajaran IKO 1 itu yang sebelah mana sebetulnya. Oke. Nah, perlu teman-teman sekalian ketahui bahwasanya inti dari IKO 1 itu adalah berada di halaman 35 seperti yang teman-teman bisa lihat di layar sebelah saya. Halaman 35 EBTA khusus jilid 1 ini. Jika belum menguasai, ulangilah. IKO 1 ini intinya semua berada di sini, di halaman 35. Teman-teman bisa lihat di layar sebelah ya. Ini adalah huruf hijaiyah keseluruhannya dari A sampai huruf ya. Abatasa jahaho jahaho dala roza sasha sodo to to'a ghafaqo kala mana waha ya. Nanti kita bisa tahu apakah anak didik kita sudah memahami keseluruhan huruf ini atau belum. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya dari halaman ini. Kalau mereka nanti disuruh baca abatasa jaha hodada, mungkin mereka bisa lancar sampai huruf ya. Nah, teman-teman sekalian nanti bisa tahu ketika mereka membaca di balik ya aha wana. Teman-teman nanti bisa tahu huruf mana yang mereka lupa ataupun belum paham betul. Silakan diingat-ingat oleh teman-teman. Di cirian. Gunakan ciri huruf mana nih yang mereka lupa nanti kira-kira. Silakan dibaca. Ya aha wana ma la ka ko fa go a bo go to bo so sha sa za ro za da kho ha ja sa ta ba a. Di bagian yang dibalik itulah nanti teman-teman bisa tahu anak didik kita di huruf yang mana mereka lupa, di bagian huruf yang mana mereka belum lancar. Kalau misalkan nanti ada bagian huruf yang lupa, misalkan 1 ataupun 2, misalkan di huruf kho, atau misalkan di huruf bo, atau misalkan di huruf gho, misalkan 3 huruf ya. Oleh teman-teman diingat nih, huruf ja, kho, sama gho. Ketika nanti mereka lupa bagian itu, silakan teman-teman langsung kembali ke halaman ja di awal. Silakan aji lagi ja. Setelah huruf ja beres, silakan masuk ke huruf kho, halaman kho-nya. Kho terus maju terus diacak, dijigjag atau secara berurutan boleh. Kho, tapi di halaman huruf kho-nya ya, bukan di halaman EBTA 35. Nah, setelah huruf kho silakan masuk ke halaman gho yang lupa tadi hurufnya. Terus pelajari huruf gho. Nah, setelah mereka selesai mengulang ja kho gho, misalkan 3 huruf yang lupa, silakan dicoba lagi di EBTA ini di halaman 35. Silakan suruh baca dari abatasa ataupun yang dibaliknya dari ya aha. Apakah mereka nanti masih lupa ataupun tidak? Jikalau misalkan nanti mereka tidak lupa, itu saya pastikan mereka sudah mampu meninjak ke ikro berikutnya, yaitu ikro 2. Kalau misalkan masih ada yang lupa, diharapkan jangan dulu pindahkan ke ikro 2. Saya harap semacam itu. Silakan di ikro 1 terlebih dahulu, kembali kepada bagian huruf yang lupanya. Kalau memang misalkan ada yang lupa, lebih bagus kalau sudah ingat silakan masuk ke ikro 2. Itu dipastikan mereka pasti sudah bisa. Lalu bagaimana dengan halaman 34-nya yang ada tulisan penting, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar sebelah saya. Penting, bedakan dengan jelas antara. Nah, itu ya. Ini fungsinya untuk apa? Apakah ini inti juga? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, metode yang saya ajarkan ini hanya untuk mengingat huruf saja, bukan untuk mempelajari makhorijul huruf. Tapi kalau misalkan nanti ada anak didik kita, anak-anak kita yang dirasa makhorijulnya hurufnya sudah bisa disesuaikan atau bisa dibarengi dengan makhorijul huruf, nah untuk menguji makhorijul huruf yang dipelajari itu di halaman 34-nya. Bagaimana huruf A, bagaimana huruf A, bagaimana bunyi huruf sa, bagaimana huruf sa, bagaimana ha, bagaimana ha, bagaimana bunyi huruf sa, bagaimana huruf sha, bagaimana bunyi huruf ja, bagaimana huruf za, bagaimana huruf sa, bagaimana huruf juga sha, dan seterusnya. Kalau ada anak yang memang dari awal sudah kita tekankan untuk menggunakan makhorijul huruf, maka untuk menguji makhorijul huruf itu sudah
tepat atau belum, silahkan diuji di halaman 34 untuk pengujiannya. Tapi kalau misalkan nanti ada anak ya yang saya rasa ini anak ini belum mampu untuk makhorijul huruf nih, sekarang anak ini masih harus mengingat huruf terlebih dahulu, maka tidak perlu diuji di halaman 34, langsung diuji halaman 35 saja. Langsung diuji halaman 35, tak perlu 34, langsung dilewat saja, begitu ya. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang belum mempelajari makhorijul huruf? Anak-anak yang belum mempelajari makhorijul huruf, maka itu nanti bisa nyusul. Oke, nanti saya akan sharekan bagaimana tata cara saya membagikan mempelajari makhorijul huruf kepada mereka. Ini setiap kita pasti punya cara masing-masing. Mudah-mudahan nanti bisa ada manfaatnya. Nah, lalu bagaimana dengan huruf bagaimana dengan halaman 32? Nah, seperti yang telah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwasanya ada huruf yang berbunyi sama, makhrajnya sama, tapi bentuknya berbeda. Ini hanya untuk memperkenalkan kepada anak didik kita ya. Coba lihat di halaman sebelah, di layar sebelah teman-teman, di halaman 32, a itu di awal, semua di atas bunyi huruf A. Bentuknya berbeda, tapi hurufnya sama. Kita hanya perlu memperkenalkan kepada mereka. Sampaikan saja a. Ini 3 huruf sama ya, bentuknya seperti ini. Ada yang tidur, ada yang berdiri. Nah, ini semuanya sama, bunyinya huruf A semua. A. Lalu tunjuk yang di bawahnya. Nah, ini huruf ro sama dengan ro. Ini juga huruf ro ya, semacam itu. Itu ma. Silahkan nanti sama teman uji baroa, baroro. Jikalau misalkan nanti ada anak didik kita yang lupa di bagian huruf ro, silahkan dijigjag di huruf ro yang bentuknya yang baru. Ro. Ini apa? Ro. Terus semacam itu. Ingat, kita ingatkan lagi. Ini ro sama dengan ro sebelumnya, ya, hanya bentuknya saja yang berbeda. Kalau misalkan nanti lupa di huruf ma, dijigjag lagi di situ huruf ma, tidak perlu kembali ke halaman di awal, tidak perlu. Cukup di halaman 32-nya saja. Ma, terus dijigjag sampai betul-betul ingat. Kalau misalkan nanti sudah selesai dijigjag, silakan coba dibaca lagi dari awal, dari halaman atasnya, dari paling atas, halaman 32 itu ya. A, ro, mama, baroa, baroro, koroa, amama, za. Nah, itu za juga nih ya. Ini juga sama huruf za, kan ada bentuknya yang berbeda. Kita ingatkan lagi kepada mereka. Za, ja sama. Samakan saja. Sa'ala, rozaqo, madaha, gho, ma'a, la'aka, masya'a, semacam itu. Meskipun nanti pasti akan bertemu dengan huruf A yang bentuknya berbeda, nanti itu pasti akan masuknya ke Iqra 2. Ke Iqra 2, tidak masuk di Iqra 1. Jadi itulah inti dari Iqra 1, yaitu di halaman 35 ebta kita bisa mengetahui apakah mereka sudah hafal betul dengan huruf hijaiyah yang selama ini kita ajarkan atau belum. Untuk mengujinya di halaman 35 bisa diingat oleh teman-teman semua ya. Inilah inti Iqra 1, intinya Iqra 1, yaitu di bagian huruf hijaiyah yang dibalik ya, aha, dan seterusnya. Saya ingatkan lagi, kalau misalkan nanti ada bagian yang lupa, silakan kembali ke halaman yang lupanya. Silahkan kembali ke bagian yang lupanya. Kalau misalkan sudah diulang ke bagian yang lupanya saja, tak perlu diulang dari awal, tak perlu. Cukup halaman yang lupanya saja. Kalau misalkan di halaman itu sudah dibaca lagi, silahkan masuk ke ebta lagi. Coba lagi, suruh baca lagi. Kalau misalkan nanti di ebta mereka sudah lancar membaca huruf ya secara dibalik dari huruf ya sampai huruf A, maka silakan anak-anak itu bisa dinaikkan kepada huruf A, kepada Iqra 2. Tak perlu mengulangi lagi Iqra 1, semacam itu ya. Nah, kalau huruf 34 ya, halaman 34 ini untuk menguji anak-anak yang sudah mempelajari makhorijul hurufnya. Untuk pengujiannya di halaman 34. Nah, kalau halaman tadi yang disampaikan 32 seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, itu hanya untuk menginformasikan saja bahwasanya huruf A itu terdiri dari beberapa huruf bentuknya yang berbeda tapi bunyinya sama. Huruf ro pun sama, ma sama, hanya untuk mengingatkan saja kepada mereka. Kalau misalkan nanti lupa sedikit di bagian itu, nggak apa-apa, nggak perlu diulangi lagi, cukup langsung naikkan saja ke Iqra 2. Kalau mereka sudah bisa Iqra 2, saya pastikan masuk Iqra 2 tidak akan sulit, tidak akan sudah untuk mempelajarinya. Nah, barangkali itu
pembelajaran kita. Saya Al-Fakir Muhammad Zaidul, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.